Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni terkait masalah menyimpulkan hasil identifikasi persuasif. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau Ibu kembali mengingatkan materi-materi kita sebelumnya. Jadi materi kita sebelumnya silakan kalian bisa lihat, open your book pada halaman 34. Ya, di situ kita sudah mempelajari ada 3 jenis eksposisi, ya. Kemudian tujuan pidato persuasif, kemudian yang ketiga persiapan dalam menulis teks pidato persuasif, dan yang terakhir adalah cara memersuasif. Jadi cara memersuasif itu ada 3. Yang pertama secara etika, kemudian dengan emosi-emosi, kemudian yang pertama secara etika, kemudian yang kedua secara emosi, kemudian yang ketiga secara logika, ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Jadi setelah pembelajaran ini kalian akan mampu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Jadi kalian nanti mampu menyimpulkan pidato yang ditampilkan seperti itu. Baiklah, kita lanjut materi kita pada hari ini. Yang pertama, kalian sudah lihat mungkin di slide yang tadi. Jadi unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyimpulkan pidato persuasif, yang pertama adalah pembukaan. Ya, apakah pidato itu memiliki pembukaan yang kuat? Caranya pembukaan yang kuat ada 5 unsur sebagai berikut. Jadi kalian perhatikan apakah pidato itu mempunyai pembukaan atau langsung masuk kepada isinya, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembukaan, yang pertama adalah merebut perhatian. Jadi hal yang pertama yang kamu harus lakukan ketika berpidato persuasif itu harus kalian merebut perhatian audiens, ya. Jadi melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual, ya. Jadi contohnya ketika kamu tidak merebut perhatian audiens pada awal, bisa jadi audiens akan tidak tertarik pada pidatomu sampai akhir nantinya, ya. Kemudian hubungan dengan audiens, ya, menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Jadi di sini kalau kamu memiliki hubungan dengan audiens, ya, hubungan dengan audiens maksud ibu. Jadi terkadang ada orang berpidato, ya, hanya berbicara saja tanpa melibatkan audiens, ya, seperti itu. Jadi audiens itu terkadang kalau tidak dilibatkan dia merasa dicuekin, ya, dia merasa kayak ini orang berbicara sendiri atau dia menyampaikan pendapatnya sama audiens atau tidak, ya, seperti itu. Jadi menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens seperti itu. Kemudian kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik sebab pengalaman proses atau profesional yang kamu lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Jadi sampaikan bahwa di sini sampaikan kepada audiens bahwa kamu layak, ya, kamu layak menyampaikan materi ini. Contohnya kamu ingin berpidato persuasif tentang mengajak kepada remaja-remaja Indonesia untuk tetap belajar dari rumah, belajar aktif dari rumah, ya, meskipun tidak di kelas. Jadi kamu harus menunjukkan terlebih dahulu, ya, seperti itu. Jadi kelayakannya. Kemudian tujuan, jelaskan apa harapanmu setelah pidato itu selesai. Contohnya yang seperti tadi ibu bilang, kamu ingin mengajak teman-teman kamu untuk belajar aktif meskipun dari rumah. Jadi sampaikan tujuan. Jadi tujuan saya pidato kali ini adalah untuk mengajak remaja-remaja Indonesia untuk tetap aktif belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Jadi sebelum kalian masuk pada isinya, kalian dulu
sampaikan tujuan tak ya, tujuan apa sih tujuannya kamu menyampaikan pidato persuasif ini ya. Jadi setelah kamu sampaikan judulnya, kamu sampaikan tujuanmu ya, seperti itu. Kemudian peta jalan, katakan pada audiens pokok-pokok pikiran yang kamu akan sampaikan ya, seperti itu. Jadi setelah kamu sampaikan tadi tujuanmu, kamu peta jalan ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang harus kalian lakukan saat pembelajaran online dari rumah itu apa saja ya. Jadi kamu harus berikan peta jalan. Jadi katakan kepada audiens pokok-pokok pidato yang akan kamu sampaikan, seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi yang harus diperhatikan saat menyimpulkan pidato itu adalah pembukaannya, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, isi. Kita di sini sudah masuk pada isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contohnya yang logis dan dikenal audiens. Nah, seperti yang tadi Bu sampaikan, contoh ya, kalau kamu ingin berpidato tentang belajar daring dari rumah, kamu harus meyakinkan ya, harus berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Jadi harus kamu sampaikan bahwa meskipun kamu belajar dari rumah ya, itu tidak mengurangi pemahaman kamu terhadap hal-hal yang disampaikan oleh guru, hal-hal yang dijelaskan oleh guru, seperti itu ya. Kemudian kamu harus berikan contoh yang logis, kemudian yang dikenal oleh audiens ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, penutup. Penutup ini cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Jadi meskipun itu pidato penutupan ya, bagian penutup kamu harus memberikan kesan yang baik kepada audiens. Supaya apa? Supaya audiens bisa mengikuti apa yang kamu sudah sampaikan. Contohnya kamu tujuan kamu tadi seperti yang Ustazah Ibu bilang ya, bahwa meskipun kita belajar dari rumah, kita akan tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti itu. Jadi harus kamu menutup pidato kamu dengan kesan-kesan yang baik dan memersuasif atau mengajak ya, seperti itu. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan silakan berikan kepada di kolom komentar ya Nak ya. Selanjutnya perhatikan di buku kalian, silakan dibuka bukunya di halaman 39, menyimpulkan pidato persuasif. Nah, tugas pertama adalah membuat laporan mendengarkan pidato di radio atau di televisi dari sumber lainnya atau dari sumber lainnya. Ibu sudah menyiapkan video pidato persuasif di sebelah, silakan digeser, kemudian diklik, silakan disimak pidatonya, kemudian kalian isi apa tema pidatonya, kemudian siapa pembicaranya, waktu tayang atau siarnya, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian pukulnya. Kemudian kalian tulis bentuk sapaannya yang digunakan itu seperti apa ya, bentuk salam yang digunakan itu seperti apa, kemudian rangkumannya, kemudian kalian tulis rangkuman pendahuluannya terlebih dahulu, setelah itu rangkuman isinya, kemudian penutupnya ya, seperti itu. Jadi silakan diperhatikan pidatonya di sebelah ya. Kalau kamu menyimak pidatonya dari awal hingga akhir, insya Allah kamu akan bisa mengerjakan tugas ini dengan mudah ya, seperti itu. Tugasnya dikumpul hari ini juga, batas pengumpulannya sampai pembelajaran bahasa Indonesia selesai ya Nak ya. Silakan disimak ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar pidato persuasif dalam Islam atau dalam kehidupan sehari-hari kita? Coba kalian buka di Al-Quran kalian, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dijelaskan dalam surah Al-Imran bahwa kita diminta untuk saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan seperti itu. Baiklah anakku sekalian, cukup pertemuan kita sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas. Ibu tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.